dan si Fajri, mereka beli gergaji dan parang, dan mereka juga udah menyiapkan koper. Jadi jasadnya dimasukkan ke kresek, kemudian ditutup dan dimasukkan ke koper. Dengan ditaburin bubuk kopi biar nggak ada bau yang menyengat. Hai nerds, balik lagi sama gua Carmela Christy di segmen CSI, Crime, Konspirasi, Creepy, Story Investigation. Seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini lagi ramai banget nih di pemberitaan tentang pembunuhan sadis yang terjadi di salah satu apartemen yang lumayan terkenal namanya di Jakarta. Kasus ini dibilang pembunuhan yang lumayan sadis karena korban dimutilasi menjadi 11 bagian. Nah, sebelum aku lanjut, di video ini selain aku bakal nyeritain gimana kronologinya, aku juga bakal ngungkapin fakta-fakta terbaru dari kasus yang bener-bener ngebuat aku ngelus dada. Sebelum mulai, di sini ada 3 aktor yang jadi dalang di balik cerita kasus ini. Ada Jumadil Al-Fajri yang berusia 26 tahun, kemudian Laili Atik Supriyatin yang berusia 27 tahun, dan yang terakhir sang korban Rinaldi Harley Wismanu yang berusia 33 tahun. Awal mula kasus ini ya sebenarnya diawali dari si Laili yang sudah kenal Rinaldi dari 1 tahun yang lalu lewat aplikasi kencan yang paling hits, pasti kalian tahu semuanya. Dari aplikasi ini, mereka akhirnya pindah ke WhatsApp dan akhirnya mempunyai satu hubungan yang sangat serius. Tapi, tanpa Rinaldi tahu sebenarnya, Laili ini sudah punya pacar yang asli, namanya Fajri. Yang ternyata setelah dikulik, Fajri ini juga sudah berkeluarga. Complicated ya. Oke, for your information nih guys, Fajri dan Laili ini keduanya saat ini lagi sama-sama pengangguran. Sedangkan Rinaldi ini adalah seorang manajer HRD di salah satu perusahaan swasta konstruksi di Jakarta. Di sosial media, kalau kalian nemu Rinaldi, sebenarnya Rinaldi ini bukan pribadi yang ecek-ecek. Karena dia juga merupakan lulusan S2 di Jepang. Dan dia juga sering buat vlog tentang kehidupannya di Jepang. Nah, jadi kalian udah mulai kelihatan ya, sedikit lah motivasinya itu seperti apa sih sebenarnya si Laili dan Rinaldi ini. Singkat cerita, setelah 1 tahun punya hubungan, tanggal 6 September Laili dan Rinaldi ini kontak-kontakan. Karena mereka berencana untuk menghabiskan waktu bersama di salah satu apartemen di Jakarta Pusat. Tanggal 7 sampai tanggal 12 September 2020. Di tanggal 9 September, tanpa sepengetahuan Rinaldi, Fajri ini sudah tektokan juga sama si Laili untuk bisa masuk terlebih dahulu di apartemen yang mereka mau tempatin. Pas lagi mereka berhubungan intim, keluar si Fajri dari kamar mandi dan dipukul kepalanya si Rinaldi pakai batu bata 2-3 kali pukulan. Nah, si Fajri ini pakai kedok, marah-marah dia, sok-sokan pokoknya marah gitu karena istrinya dipakai. Dia ngakunya si Laili ini istrinya. Terus si Fajri dia memerah si Rinaldi buat ngasih seluruh hartanya dia dan minta password HP-nya si Rinaldi. Nah, mungkin waktu pertama kali ya Rinaldi pasti ngelawan dong. Dia melakukan perlawanan. Akhirnya si Fajri ini nusuk si Rinaldi 7 kali ya. Sampai yang kedua kalinya akhirnya si Laili ini maksa si Rinaldi untuk ngasih password HP-nya. Akhirnya dikasih passwordnya, tapi ya kalian kebayang udah ditusuk 7 kali, dipukul batu bata, nyawanya Rinaldi sudah nggak ketolong lagi. Pasangan ini berhasil menguras seluruh tabungan dari rekening si Rinaldi yang totalnya 97 juta rupiah.
Nah, mereka setelah kuras, mereka foya-foya, mereka beli 11 logam mulia, Yamaha NMAX, sama mereka juga menyewa rumah di daerah Depok. Karena udah dapat semua harta dan semua informasi yang dibutuhkan untuk menguras semua hartanya Rinaldi, akhirnya jasadnya ditinggal di kamar mandi selama 3 hari di apartemen yang sama waktu mereka ketemuan itu. Nah, bingung kan mereka, akhirnya jasadnya ini mau diapain? Lah, Laili dan si Fajri mereka beli gergaji dan parang, dan mereka juga udah menyiapkan koper, tas kresek, sarung bantal, spray dan cat tembok untuk menutupi semua bercak darah dari kejadian itu. Wah, mereka udah planning banget nih ya. Nah, kalian pasti udah tahu ya akhirnya diapain kan? Mayat Rinaldi ini dimutilasi menjadi 11 bagian dan dimasukin ke dalam 2 koper yang masing-masingnya udah dikresekin. Jadi jasadnya dimasukkan ke kresek, kemudian ditutup dan dimasukkan ke koper. Koper dan tas yang isinya jasad Rinaldi ini diakalin dengan ditaburin bubuk kopi biar gak ada bau yang menyengat. Dari situ mayatnya dibawa berpindah ke salah satu apartemen yang lumayan terkenal namanya di Jakarta, pakai taksi online. Serem banget kan kalau jadi supir taksinya tuh, apalagi kalau supirnya bawain tuh tasnya masukin ke bagasi, nggak tahu tuh kecium-cium bau apa enggak tuh. Akhirnya mereka masuklah ke apartemen Tower Ebony lantai 16 Kalibata City. Kalian udah tahu ya akhirnya apa. Tempat ini hanya menjadi tempat singgah sementara. Sementara itu Fajri dan Laili menyiapkan rumah yang sudah dari awalnya mereka sewa di daerah Depok, yang mereka juga sudah planning untuk dijadikan tempat nguburin jasadnya si Rinaldi ini. 16 September 2020, jejak mereka ini terhenti saat penghuni lantai 16 mulai mencium bau busuk yang menyengat banget di lantai itu. Manajemen tower akhirnya langsung memeriksa dan akhirnya tahu bahwa bau tersebut berasal dari kamar yang Fajri dan Laili sewa tadi. Dari sinilah semua pemeriksaan dimulai. Oh iya, laporan kehilangan Rinaldi ini sebenarnya sudah ada di kepolisian sejak tanggal 12 September. Keluarga Rinaldi sudah melaporkan hilangnya Rinaldi dari tanggal 9 September karena Rinaldi ini udah nggak ada kabar sama sekali. Dan jarang banget Rinaldi ini tiba-tiba menghilang tanpa kabar, itu nggak pernah. Makanya keluarga curiga dan melaporkan ke polisi. Oke, kapal gila ini akhirnya digerebek dan ditemukan di rumah yang mereka sewa di daerah Permata Cimanggis, Depok. Di situ juga polisi menemukan galian tanah yang rencananya bakal dijadikan tempat nguburin si Rinaldi. Polisi menegaskan kalau motif kasus ini murni untuk menguasai seluruh harta si korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka juga menemukan bahwa kedua pasangan ini memang sudah punya niat jahat untuk memeras siapapun korbannya. Motifnya memang akan diajak bercinta, kemudian nanti setelah itu si Fajri ini bakal keluar, ya yang Fajri kan ngumpet ya, kemudian dia bakal keluar sok-sokan marah-marah dan kemudian baru memeras si korban. Kalau korbannya menolak ataupun melawan, baru akan dilakukan pembunuhan. Jadi nerds, hati-hati banget kalau ketemu orang baru, terutama yang kita tidak kenal. Buat ngilangin jejak, sehari setelah melakukan hal keji ini, Laili ini langsung mengecat rambutnya dia menjadi warna coklat. Yang tadinya hitam jadi coklat. Dikira polisi bisa diakalin ya mbak. Aduh, yang namanya kejahatan ya udah pasti bakal ketahuan juga. Nah, akhirnya si Laili dan Fajri ini terancam terkena hukuman mati karena mereka sudah merencanakan pembunuhan ini. Dan mereka dikenakan hukuman minimal 20 tahun penjara, tapi dengan pasal yang berlapis-lapis. Mantep nggak tuh ya? Nerds, dari kisah ini semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya. Semoga juga
pelaku diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Buat kita semua juga, lebih hati-hati deh kalau misalnya kita kenal sama orang yang baru. Jangan buru-buru percaya, bukannya kita jadi zuzon ya, tapi lebih baik kita berwaspada. Dan semisal kalau kalian pergi sama orang yang baru, kalian kenal minimal, ajaklah teman kalian atau kerabat kalian supaya aman gitu. Dan juga kita nggak living in the bubble, jadi mungkin ada orang kedua, ketiga yang bisa ngelihat ini teman kita sebenarnya kayak gimana sih orangnya. Oke nerds, nah gue Carmela Christy, see you in another video and stay tuned.